صحابة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkaji kitab Arba'i Rasail karangan Al-Allamah Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah berkebangsaan Arab pada zaman 12 Hijriah. Jabatan beliau adalah seorang pengajar di Masjidil Haram. Beliau juga mufti agung mazhab Syafi'i di Mekah. Beliau dijuluki Syekhul Islam, otoritas agama tertinggi di wilayah Utsmaniyah, yakni di wilayah Hijaz, negara Ottoman. Dan beliau juga seorang imam Al-Haramain, imam dari dua kota suci Mekah dan Madinah. Serta beliau menjadi sejarawan dan teologi Asy'ari. Beliau juga dikenal karena kritik beliau yang ekstrim terhadap Wahabisme dan kecenderungan beliau terhadap ilmu tasawuf. Dalam risalahnya beliau menentang pengaruh Wahabi. Beliau juga jelas memandang tasawuf sebagai bagian hukum dan integral dari praktik Islam, termasuk aspek-aspek seperti tawassul, yakni syafaat atau berbicara kepada Allah melalui perantara. Seperti kita juga tabarruk, mencari berkah melalui orang atau benda. Dan juga ziarah kubur, kunjungan makam. Dan beliau melaksanakan itu. Beliau juga adalah keturunan dari Asy-Syaikh Wali Kutub Al-Alamah Al-Fadil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau menulis dan secara pribadi menerbitkan banyak karya tentang sejarah fikih, tentang sejarah, tentang fikih dan juga ilmu-ilmu Islam pada umumnya. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1232 Hijriah atau bertepatan 1816 Masehi, dengan silsilah nasab beliau yang bersambung kepada keluarga yang suci Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau juga dipanggil seorang syarif atau sayyid. Baik, kita langsung kepada kitab beliau. Kalau kita kaji ini tidak akan habis-habis karena beliau Masya Allah luar biasa. Ada keterangan yang harus khusus kita jelaskan mengenai silsilah beliau. Yang mana ini secara singkat saja. Banyak murid-murid beliau. Di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, Syekh Khalil Al-Bankalani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Utsman bin Yahya Al-Batawi, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Syekh Abdul Karim bin Abdul Qahar Sidayu dan lain sebagainya. Masya Allah luar biasa. Baik, kita langsung kepada pembahasan kitab Arba'ur Rasail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya memulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bahwa segala puji itu hanyalah milik Allah yang memelihara sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Dan semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu tercurahkan kepada paling mulianya para rasul, yaitu Sayyidina Muhammad, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Ilamu ma'asyiral ikhwani, ketahuilah wahai saudaraku seiman, faqahanallahu wa iyyakum fid din, semoga Allah menunjukkan kepada kita, memberikan kita kepemahaman, wa iyyakum, dan juga kepada mereka yang tidak membaca kitab ini atau tidak mendengar kitab ini namun mereka muslim. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita di dalam agama. Wa alhamana, dan memberikan kita ilham, urusdana, petunjuk
pada kita, wa a'adzana dan melindungi kita min syururi anfusina dari kejelekan diri kita. Anna salata, lalu beliau mengatakan, ya ilmu, ketahuilah bahwasanya salat imaduddin adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, maka barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka sejatinya ia telah mendirikan agama. Wa man adhaha, dan sebaliknya, jika seseorang menyia-nyiakan salat, faqad hadamaddin, maka ia telah merobohkan agamanya. Wa anna min a'zamil masaib, dan bahwasannya paling besarnya musibah, wa aqbahil qabaih, dan paling jeleknya dari kejelekan yang ada, wal ma'ayib, dan paling yang memalukan, maksudnya hal yang paling memalukan menjadi suatu aib, at-tahawunu bis salah, yaitu meremehkan salat, wa tadi'il jum'ah, dan menyia-nyiakan salat Jumat, wal jamaat, dan juga meninggalkan salat secara berjamaah bagi khusus laki-laki yang dia tidak memiliki alasan untuk meninggalkan jamaah. Walaupun kita tahu bahwasanya salat jamaah itu hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah ataupun sunnah muakkadah, akan tetapi untuk seorang laki-laki ditegaskan untuk memakmurkan masjid Baitullah, ya, allati rafa'allahu biha ad-darajat, yang mana dengan salat ini, ya, kita melaksanakan salat, baik itu salat fardu, salat Jumat, atau salat secara berjamaah, Allah telah mengangkat derajat orang yang melaksanakannya. Wa kafara biha as-sayyi'at, dan Allah menghapuskan segala kejelekan yang ada pada diri orang yang telah melaksanakannya. Wa ta'abbada biha ahlul ardi was samawat, dan Allah juga memerintahkan kepada seluruh penghuni bumi dan langit, yaitu manusia, jin, dan para malaikat, untuk menyembah Allah melalui salat. Maka sungguh perkara salat ini adalah perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Sehingga dikatakan bahwasanya iblis saja ketika melihat seseorang itu meninggalkan salat 5 waktu, iblis itu saja menjauh dari orang tersebut. Dikarenakan apa? Karena iblis itu durhaka kepada Allah hanyalah sekali, yaitu tidak ingin menyembah, tidak ingin bersujud kepada Adam. Ya, dia menyembah kepada Allah, tapi dia tidak ingin bersujud kepada Adam karena dia merasa paling mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Namun manusia yang meninggalkan salat 5 waktu, maka dia lebih daripada iblis. Balhum adal, dan mereka itu lebih daripada binatang. Ya, jadi hati-hati bagi orang yang meninggalkan salat, karena perkara salat bukanlah suatu yang ringan dan perkara yang sepele. Ya, wa may yatrukus shalah, dan tidaklah, ya, seseorang meninggalkan salat, wa tulhihi anha dunyahu, sehingga dunianya itu melalaikannya dari salat, tidak sempat untuk melaksanakan salat, dia sibuk untuk melaksanakan dunianya, illa man sabaqat shiqwatuhu, melainkan telah ditetapkan atasnya kecelakaannya, wa azumat, dan besar uqubatuhu, siksanya, wa khasarat safqatuhu, dan akan rugi, ya, akad perjanjiannya bahwasanya dia beragama Islam, kan tapi dia tidak melaksanakan salat, sementara salat itu bagian rukun Islam, dan dia berkhianat pada perjanjiannya, ya, yang telah dia ikrarkan dalam Islam, maka dia berkhianat kepada Allah dan pada Rasulullah SAW, sehingga dia akan mendapatkan kerugian. Wa talat hasratuhu, dan dia akan merasakan begitu lamanya nanti kesedihannya. Wa nadamatuhu, dan juga penyesalannya di hati. Nah, fatarikus salah, dan orang yang meninggalkan salat, mamqutun, ya, itu dibenci, wa ala ghairil Islam, ya, dan atas selain Islam, kelak yamutu, dia akan dimatikan. Artinya apa? Dia di dalam Islam, ya, dalam dunia ini dia dibenci orang-orang yang meninggalkan salat, ya. Benci kenapa? Karena dia makan rezeki Allah, minum dari rezeki Allah, tapi dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salat itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Mau dia salat mau tidak, itu untungnya untuk diri sendiri dan rugi untuk diri sendiri. Wa ala ghairil Islam yamut, dan akan dimatikan dalam keadaan bukan dalam keadaan Islam. Artinya dia dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min
dzalik. Al-jahim ma'wahu, dan neraka jahim itu akan menjadi tempatnya. Ya, wa awal hawiyah, ya, tempat tinggalnya. Ya, neraka jahim wal hawiyah, dan neraka hawiyah itu mutaqallabuhu, akan menjadi tempat kembalinya, wa mathwahu, dan menetapnya. Wa huwa mal'unun, dan dia juga terlaknat, dilaknat indallah, di sisi Allah, matrudun, dan juga ditolak fi ardihi, di bumi, wasamahu, di langit. Hati-hati bagi orang meninggalkan salat, bahwasanya ya orang yang meninggalkan salat, naudzubillahi min dzalik, akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana itu ya berupa keadilan Allah, itu neraka jahim, lalu neraka hawiyah, naudzubillahi min dzalik, dan dia dilaknat dia karena melebihi iblis itu kedurhakaannya, dan dia matrudun, enggak diterima bumi, kematiannya enggak diterima bumi, naudzubillahi min dzalik. Ya, sebenarnya hidupnya pun tidak diterima bumi, cuman Allah rahasiakan. Maka hati-hatilah, ketika mati nanti akan tampak dia akan ditolak oleh bumi, wasamahu, dan juga langit Allah Subhanahu wa taala akan ditolak dia. Jadi bagaimana orang yang meninggal salat? Ya tunggu saja. Ya, dia tidak akan tenang. A'udzubillahi min dzalik. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita, insyaallah akan disambung di episode berikutnya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.